topik kita pada bulan ini, Blessed to Bless. Siapa yang di sini merasa terberkati? Kita hari ini akan membahas soal berkat. Dan kalau ngomong-ngomong soal berkat gitu, aku selalu ingat waktu Paskah terakhir, bulan April, bulan Maret gitu ya. Aku waktu kemarin kan biasa kalau Paskah itu kan romonya percikin air suci, ya gak? Percikin air suci gitu. Waktu itu saya duduk di paling belakang deket kipas angin. Dan yang paling saya sebel nih, kalau duduknya di sebelah orang yang tinggi, terus abis itu deket kipas angin, percikan airnya ketiup kipas angin, bus. Pengen dapetnya setetes juga kagak gitu loh. Waktu itu, wah saya gak afdol banget nih. Kalau misalnya ke gereja, kagak kena, kagak kecipratan air suci. Waduh, siapa di sini yang pernah merasa kayak begitu? Wah, saya nggak sendiri. Kayaknya nggak afdol gitu. Saya panggil prodiakonnya, Pak yang belakang tolong diberkatin lagi. Karena saya belum merasa diberkati gitu loh. Wah, tapi kalau saya pikir-pikir itu mindset yang salah ya. Karena kita kadang-kadang juga seperti itu. Kita merasa, wah ada orang yang kecipratan banyak, kecipratannya cukup, tidak kecipratan sama sekali. Ada yang diberkati banyak, ada yang diberkati cukup, ada yang tidak diberkati sama sekali gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus berpikir bahwa we are already blessed. Amin. Amin. Kita ini seperti ikan yang berenang-renang di lautan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebelum kita mulai topik kita pada hari ini, mari kita doakan our declaration of abundance. Mari kita angkat tangan kita. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Oke, jadi silahkan duduk. Ya, firman hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kita bulan ini sedang membahas tentang berkat. Tetapi kenapa malah bahas tentang sacrifice? Topik hari ini judulnya Sacrifice is Good. Katakan kanan kiri kita, sacrifice is good. Sacrifice bukan cuma good. Sacrifice itu necessary loh. Kalau kita bahas tentang berkat, itu tidak bisa dipisahkan dengan sacrifice. Kenapa? Ask me why. Karena di dunia ini tidak ada satupun yang gratis. Siapa yang setuju angkat tangan? Ya. Kalau kita mau beli rumah, beli apartemen, kita akan keluar duit. Kalau kita mau beli baju, kita akan keluar duit. Kalau misalnya kita mau makan, kita akan keluar. Parkir depan gereja pun keluar duit. Ya. Jadi akan ada sesuatu yang kita keluarkan. Oke? Dan judulnya adalah Blessed to be a blessing. Mau jadi blessings pun keluar duit.
Betul. Bukan cuma duit. Ada yang keluar waktu, ada yang keluar tenaga, ada yang menyerahkan egonya untuk bisa melayani. Tahu nggak? Saya mau bagi-bagi tips ya buat para parents di sini. Di sini ada yang udah punya anak belum? Nah, ini saya mau berbagi nih buat yang punya anak yang masih kecil gitu ya. Tips hidup hemat di Kelapa Gading. Saya kan dari Kelapa Gading. Saya bagi-bagi tipsnya. Kalau misalnya nih ke Mall of Indonesia, biasanya nih supaya hemat nih, sama kayak Firman kemarin, jangan biarkan dirimu kelaparan. Makan dulu sebelum pergi ke mall, habis itu bawa botol minum. Habis bawa botol minum ke sana pergi parkir di underground. Di situ ada apa? Ada pet shop. Wah, anak saya ajak dulu tuh lihat pet shop tuh, puas-puasin deh gitu ya. Habis dia ke pet shop, lanjut lagi ke H&M. Di situ ada playground gratis. 15 menit, 20 menit, lumayan. Habis dari situ kita pergi ke Lego. Wah, Lego juga main Lego gratis tuh. Itu udah setengah jam dari situ. Habis dari Lego pergi ke Time Zone. Tapi gak usah gesek kartu. Kan anaknya masih kecil. Jadi cukup deket-deket mesinnya aja pencet-pencet tatetot gitu ya. Habis itu udah selesai puas main ke bawah. Final stop, kemana? Ke Haitilao. Carla ambil 2 buat Dedi sama buat kamu. Dibagiin snack gratis guys di sana. Oke, tapi segratis-gratisnya ya ke Moi itu pulang capek. Ya enggak? Kita harus keluarin waktu, ya adalah 3 jam, 4 jam keluar tenaga. Kita harus keluar sesuatu ya. Betul? Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini. Mungkin beberapa dari teman-teman akan bilang, enggak kok oksigen yang kita hirup ini gratis. Coba pikir lagi, kalau misalnya orang tua kita pas masih kecil tidak bayar harga, tidak keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga untuk ngurus kita, apa kita bisa bernapas hari ini? Banyak orang juga bilang, feast kan cuma-cuma, gratis. Kalau tidak ada teman-teman yang melayani, kalau ada teman-teman yang rela korbanin weekendnya, keluar waktu, keluar uang, keluar tenaga, feast hari ini juga tidak akan ada. Jadi mari kita beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang pelayanan hari ini. Kita juga sering berpikir ya, wah hosti kan gratis ya, makanan gratis. Nah, ini dia ayatnya. Kita ini bukan gratis, hosti itu kita ditraktirin ya. Ini harga yang Tuhan bayar supaya kita bisa ditebus dari dosa-dosa kita. Kita berpikir bahwa kemurahan Tuhan itu murahan ya. Kayaknya ya udahlah sekadarnya gitu. Padahal Tuhan sudah bayar dengan harga mahal. Arti kemurahan itu artinya bukan murah banget gitu loh. Tetapi arti kemurahan itu adalah kita gak bisa bayar harganya mahal. Tuhan yang bayarin buat kita supaya kita bisa menikmati dengan cuma-cuma. Dan di sini kita mau belajar ya, bahwa di balik semua hal yang kita nikmati secara cuma-cuma, ada orang yang bayar harganya untuk kita. Ya, saya waktu minggu lalu, saya udah lama gak ke Karmel, berdoa di sana, ikutin sesi penyembuhan. Di sana, wah ada orang rame-rame gitu ya, udah lama gak sesi penyembuhan. Dia punya hall gede banget gitu. Terus pas di sana itu romonya bilang pas penyembuhan, kalau ada yang mau didoakan bagian tubuhnya yang sakit pegang. Ya. Wah saya lihat di situ banyak sekali orang, itu ada yang pegang kepala, ada yang pegang telinganya, ada yang pegang matanya, ada yang pegang perutnya. Wah dari atas head shoulder knees and toes itu lengkap tuh dipegang tuh ya. Itu waduh saya merasa bersyukur saya punya tubuh yang sehat. Ya. Tetapi ada satu hal yang ya membuat saya benar-benar tersentuh gitu. Ada seorang ibu yang duduk di belakang saya. Ya. Umurnya ya udah sekitar 60-an gitu loh ya. Jalannya juga udah agak susah. Tapi di saat itu dia tidak pegang kepalanya, dia tidak pegang perutnya, dia tidak pegang lututnya yang jalannya pun sedang limping. Tetapi dia berlutut, bersimpuh, tangannya diangkat ke langit, dia bilang begini, Tuhan saya berdoa semoga anak saya bisa kenal Tuhan Yesus. Wow, kita pikir kenal Tuhan Yesus gratis ya. Lihat,
kita bisa jadi diri kita saat ini adalah hasil dari pengorbanan banyak sekali orang. Kita bisa menikmati yang kita miliki hari ini karena pengorbanan berpuluh-puluh orang. Jadi pesannya apa hari ini? Nomor 1, give thanks. Katakan kanan kirinya, give thanks. Mudah sekali kita ngomong thank you. Kalau bilang thank you, oh thank you ya buat pengorbanan lu, thank you udah bayar harganya buat gua. Yes. Tapi ada satu cara give thanks yang menurut gue harus dilakukan. Yaitu jangan menyia-nyiakan hidup kita. Don't take our life for granted. Kenapa? Karena kalau kita menyia-nyiakan hidup kita, kalau kita tidak melakukan yang terbaik buat waktu kita, buat keseharian kita, maka kita menyia-nyiakan juga orang yang sudah bayar harganya buat kita. Buat orang tua kita, buat orang yang udah ngedoain kita, buat Tuhan yang udah bayar harga mahal buat kita. Jadi jangan hidup sia-sia. Yang kedua, yang terakhir sebelum kita lanjut ke preacher Reza, ya, adalah berkorban. Kita harus mau berkorban. Kalau kita nggak berkorban, dunia itu berhenti berputar, guys. Kalau misalnya semua berhenti berkorban, ya, jadi berkorbanlah. Karena Tuhan Yesus sendiri pun berkorban. Dan berkorbanlah. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban lebih dulu buat kita. Amin. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga kami bisa menerimanya dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus, kami berdoa semoga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan. Kami tidak menyia-nyiakan talenta-talenta yang Kau berikan. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami hidup, kami gak mau take this life for granted ya Tuhan. Bapak, kiranya dalam kehidupan kami bisa untuk membayar harga. Karena Engkau udah terlebih dahulu membayar harga buat kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami tidak pernah berhenti berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita beri tepuk tangan. Welcome untuk our next preacher, Brother Reza. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk brother kita, Ray. Katakan pada kanan kirinya seperti pesan Tuhan yang disampaikan lewat Ray tadi, kamu berharga. Jangan disia-siakan hidup. Nah, kalau kita bicara tentang pengorbanan, seperti yang tadi Ray udah sampaikan, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pengorbanan itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Jadi, kalau ke persekutuan doa seperti ini, atau ke gereja, atau ke acara rohani, lalu dengar orang khotbah ada resep rahasia, metode doa atau apapun itu, yang bisa membuat kita ini pengikut Kristus jadi warga VIP kerajaan surga, yang gak perlu berkorban di dalam hidup. Keuanganmu akan selalu lancar. Semua orang suka padamu. Sekalipun kamu gak akan pernah sakit. Semua yang dilakukannya berhasil. Gak pernah ada masalah satupun. Gak perlu berkorban sedikit pun. Dan kalau mati pasti masuk surga. Nah, kalau ketemu yang ngajarinnya seperti itu, didoakan ya. Bukan direkam, ajaran palsu dipost di Instagram, kita tidak seperti itu. Tapi tolong didoakan. Karena di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, rasul-rasulnya Tuhan Yesus aja mati di martir. Jadi pengorbanan bukan sesuatu yang bisa dihindari. Jadi manusia nggak bisa milih. Mau berkorban atau nggak mau berkorban. Di dunia yang udah jatuh dalam dosa, kita pasti harus mengorbankan sesuatu. Tapi kita bisa milih apa yang mau kita korbanin dan untuk apa. Sayangnya manusia ini kebanyakan kadang-kadang gak nyadar.
yang dipilih untuk dikorbanin lebih penting daripada yang dipilih yang kita korbanin untuk menikmati itu. Contohnya saya. Minggu lalu saya baru mengorbankan perut saya, kondisi perut saya. Sampai saya harus ke rumah sakit, itu pertama kalinya dari sejak saya kena COVID. Karena saya memilih untuk menikmati nikmatnya nasi padang ayam balado di hari Senin. Pulangnya sama istri saya makan bebek Madura. Besoknya makan nasi padang ayam pop lagi. Malamnya makan nasi soto, santan kuah, siram sambal. Saya memilih untuk menikmati itu. Akhirnya hari Rabunya menjadi korban perut saya. Kadang kita gak nyadar. Kadang untuk kenikmatan sesaat in a rush, orang pria ngelihat lawan jenis yang lebih cantik, lebih perhatian, kayaknya lebih bening dari bini gua kusem gitu. Bini lu kusem gara-gara ngurusin lu sama anak-anak lu. Bro, yang di kantor kayaknya bening karena dia belum ada yang harus diurusin. Apalagi kalau lu pertamanya belum married sama lu skincare-nya SK2. Setelah married sama lu skincare-nya turun jadi pakai yang lokal. Gara-gara harus ngurusin ngasih makan anak lu. Hanya untuk kenikmatan sesaat. Keluarga dikorbankan. Sering kan manusia seperti itu. Cowok-cowok yang single. Untuk kepuasan sesaat di kamar. Lakukan masturbasi. Keluarga masa depan. Otak kalian, fisik kalian. Ada Pak Dokter di sini. Itu merusak saraf ya. Right Pak Dokter? Kadang manusia itu milih yang gak worth. Sengalah korbanin yang worth. Tapi kadang ada juga yang bijaksana. Karena mau sehat. Fishbiller kita yang lagi liburan, he earn it, sibuk banget dia. Supaya dia sehat, wah tenaganya dikorbanin. Kalau kalian lihat instanya emang kayaknya ngepostnya makanan enak. Itu yang dipost bentar. Sehari-harinya makannya hambar guys. Makanan sehat. Dan dalam hubungan suami istri yang sehat, dan inilah yang akan dijadikan contoh di hari ini. Ketika ada konflik, ada yang harus dikorbanin untuk memperbaiki konflik itu. Yaitu pride. Entah yang salah, entah yang gak salah. Tapi kalau mau hubungan itu berlanjut baik kan, dua-duanya harus ngorbanin pride. Memaafkan orang juga kan kadang-kadang perlu pride ya. Jadinya misalnya si dia yang salah, kita yang sebel, kita diemin, terus dia nyadar setelah 2 hari, oh iya aku salah, maaf ya. Ini kita juga punya, yang walaupun tahu dia yang salah, kita harus punya pride. Kan gengsi, gue udah ngediemin 2 hari ya, dia udah minta maaf, terus lu mau dia ngapain lagi? Apalagi kalau yang salah tapi minta maaf duluan. Harus ngorbanin pride kan? Tapi itulah poin utama kita hari ini, bahwa rekonsiliasi itu membutuhkan pengorbanan. Supaya suatu hubungan pulih akan diperlukan pengorbanan. Dan mengapa pengorbanan, sacrifice jadi sesuatu yang penting di mata Tuhan? Karena itulah pusat iman kita. Iman Kristiani kita didirikan di atas pengorbanan seseorang untuk memulihkan hubungan kita dengan pencipta kita. Rekonsiliasi membutuhkan pengorbanan. Dan ada 3 hal. Kalau kita bicara tentang hubungan yang dipulihkan, ada 3 hal. Yang pertama, kalau pakai contohnya tadi hubungan suami istri, karena hubungan Kristus dan gerejanya, kata Rasul Paulus, dianalogikan seperti hubungan suami dan istri. Hubungan suami dan istri yang sehat. Nah kalau suami istri berantem, ada 3 hal. Yang pertama, relationship is already there. Udah ada hubungannya. Yang kedua, one party hurts the other. Satu pihak menyakiti pihak yang lain. Misalnya, Reza ini pulang kerja capek banget. Padahal kan Lisa juga capek ya, habis ngurus anak seharian. Terus
Reza ini duduk. Lisa di kamar lagi nidurin Oti. Terus karena dia juga udah capek nyetir 1,5 jam, kantor saya di Sunter, rumah saya di Puri. Akhirnya saya main HP, WhatsAppan sama teman-teman. Padahal jelas-jelas di depan sini berterbaran semua proyeknya Oti. Dari puzzle, mobil, segala macam gitu. Lalu Lisa keluar, udah 1,5 jam dari saya tiba. Itu belum diberesin, malah main HP. Wah, saya melukai dia, bukannya diberesin gitu kan. Ternyata terjadilah keributan, terus dia diem. Brak, 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 brak. Mainan diberesin, sedikit dilempar-lempar. Suaminya tidak peka. Ini fiksi ya, tapi pernah sih kejadian bener kayak gitu. Terus ada bunyi, brak, 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 brak. Kenapa sih kamu marah-marah? Biasa aja dong gitu. Terus dianya, brak, diem. Balik lagi ke kamar. Terus dalam hati, wah kayaknya gue bikin salah nih, dasarnya cowok ya. Tapi udah tahu kalau saya raya, kamu kenapa marah? Aku salah apa? Makin didiemin kan. Untung punya Tuhan Yesus. Tuhan, aku salah apa? Kamu itu malah main HP diingetin sama Tuhan. Oh iya. Jadi cara untuk nah, something need to be sacrificed to restore the relationship. Hubungannya rusak. Dia udah masuk ke kamar, banting pintu. Misalnya, gak mungkin saya banting pintu dia sudah mengenal Tuhan. Lagian kalau dia banting pintu, anak saya bangun dia yang capek sendiri kan. Tapi something need to be sacrificed. Tadinya saya pikir saya mau pesan makan, tidur. Udah lihat apa yang harus bisa saya lakukan. Oh, bajunya Oti masih belum dicuci. Cuci semua baju. Cuci piring. Cuci botol. Bersih-bersih rumah. Siapin laundry ke tempat buat diangkut besok pagi. Sampah buang. Pokoknya besok dia bangun rumah udah rapih. Walaupun saya tidur 3:30. Tapi besoknya pulang ke rumah ditanya, udah makan belum? Contoh simpel dari kehidupan sehari-hari seorang suami dan istri. Tapi ketika ada sesuatu yang terluka, ada hubungan yang terluka, ada sesuatu yang harus dikorbanin. Dan ini ternyata bisa dilihat dari konteks hubungan kita dengan pencipta kita di kitab Imamat. Kenapa topik ini dipilih jadi topik penutup tema tentang berkat? Kita akan lihat. Yang pertama tadi ya, relationship is already there. Sama seperti suami istri yang sudah menikah, hubungan itu ada. Kita sama Tuhan dari pertama kita diciptakan, hubungan itu udah ada. Ya pastinya udah ada, orang dia yang menciptakan kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu, yang pertama dia adalah Bapa kita. Melalui Tuhan Yesus, melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita tahu dia mau kita memanggil dia Bapa. Bahkan kalau kita lihat bahasa Ibraninya, dia tuh mau dipanggilnya Aba, Papa. Dan bangsa Israel di perjanjian lama bisa melihat Allah sebagai seorang Bapa yang perannya melindungi, menyelamatkan mereka dari Mesir, mendampingi mereka, mengajarkan mereka cara hidup yang benar sepanjang perjalanan. Bangsa Israel mengalami itu, kehadiran Allah sebagai seorang papa yang melindungi, yang mendampingi, yang memberkati. Papa-papa di sini, kita jadi provider kan buat anak kita. Kita melindungi, kita mendidik, kita mendampingi, kita menyediakan apa yang mereka perlukan. Tapi di sisi lain, dia itu pencipta kita. Dan namanya pencipta, kalau menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya. Kalau ada pribadi yang gak akan pernah bisa yang namanya iseng, itulah Tuhan. Gak mungkin Tuhan tuh, gue lagi random nih gitu ya. Allah Tritunggal ngobrol gitu kan. Bapak ngomong, nak kita ngapain ya, lagi gak ada kerjaan. Ya bikin manusia kayaknya seru juga deh gitu kan. Terus ketika manusia udah jadi, terus ini diapain? Gak tahu, kayaknya kemarin aja lagi random gitu. Itu gak mungkin. Tuhan kita gak mungkin kayak gitu obrolannya. Sebagai pencipta, dia menciptakan kita dengan tujuan. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita itu adalah untuk menjadi, kalau kita baca kitab Kejadian tentang penciptaan, dia menciptakan kita untuk menjadi co-creator. Katakan kanan kirinya, co-creator. Katakan kanan kirinya, kamu co-creator loh. Co-creator itu apa? Kayak asisten, tapi lebih dari itu. Di Kejadian 1 Tuhan menciptakan kita dan bilang,
beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Kita dikasih otoritas untuk memelihara bumi ini. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya untuk merepresentasikan siapa dia kepada seluruh ciptaannya, kepada manusia lain, kepada bumi ini. Nah, co-creator ini istilahnya kayaknya ngejelimet banget. Jadi kita pakai contoh simple. Siapa di sini yang kerja di kantor dapat fasilitas mobil kantor? Angkat tangan dong yang punya fasilitas mobil kantor. Wah, cuman saya. Ada yang punya fasilitas mobil kantor? Ya udah deh, kalau nggak mobil orang tua atau mobil mertua gitu dipinjemin, angkat tangan deh. Nah. Kalau mobil orang tua, mobil mertua. Kalau mobil mertua dipinjemin, dikasih untuk apa? Supaya kita bisa ngantar anaknya. Dan anak dari anaknya sampai ke suatu tujuan. Kalau mobil kantor, sama kantor dikasih untuk apa? Supaya kita bisa menjalankan bisnis perusahaan. Tapi mobil kantor, laptop kantor, siapa di sini yang punya laptop kantor? Angkat tangan, mungkin lebih banyak. Nah, siapa yang di laptop kantornya diinstal apps untuk kepentingan pribadi? Netflix misalnya. Ya kan? Laptop kantor gak apa-apa toh. Kadang dipakai buat YouTubean, kadang dipakai Netflix, ya enggak? Ada kantor yang gak ngebolehin sih. Co-creator tuh seperti itu. Kalau laptop atau mobil itu kita gunakan lalu rusak, kita masih harus bertanggung jawabin ke kantor kan? Boleh untuk kepentingan pribadi di luar tujuan perusahaan, tapi kalau rusak harus dipertanggungjawabkan, benar nggak? Begitu juga hidup kita seperti yang tadi Ray kasih tahu. Kita dikasih hidup sama Tuhan ada tujuannya. Untuk jadi berkat, untuk merepresentasikan dia. Kita dikasih otoritas, kita dikasih akal budi. Kita dikasih hikmat, kita dikasih kehendak bebas. Dan Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih. Tapi kalau dengan kehendak bebas kita ngerusak hidup orang lain, kita ngerusak ciptaan dia, apalagi ngerusak hidup kita sendiri, kita harus bertanggung jawabin loh ke Empunya pemberi kehidupan. Dan itulah yang bikin di perjanjian lama karena seperti ada dua sisi. Yang pertama Father, yang kedua Creator. Yang pertama bicara berkat, menyediakan perlindungan. Yang kedua membicarakan tujuan dan aturan. Di perjanjian lama itu banyak orang tuh memandang Tuhan tuh dua sisi. Balik lagi, perjanjian lama ya. Tuhan itu dipandang yang pertama apa? Good. Tapi yang kedua, dangerous. Kenapa? Karena tadi sebagai pencipta dia punya tujuan. Tujuan itu di perjanjian lama dituangkan di dalam 613 peraturan hukum Taurat. Misvots namanya. 248 perintah, 365 larangan. Garis besarnya ngatur 3 hal. Relasi kita dengan diri sendiri sampai yang detail. Makan apa? Untung gak hidup di perjanjian lama. Saya suka makan babi soalnya. Perjanjian lama gak boleh. Sampai cara buang air besar, maaf guys. Tapi beneran ada itu. Detail. Relasi dengan sesama dan relasi dengan Tuhan. Semua diatur. Dan pelanggaran dari salah satu dari 613 aturan ini akan membuat seseorang statusnya itu disebut menjadi najis, tidak tahir. Pelanggaran terhadap aturan Tuhan ini membuat seorang statusnya jadi najis. Orang dengan status najis berani masuk ke hadirat Tuhan. Zaman sekarang kalau masuk hadirat Tuhan kita gimana caranya? Ya tanda salib, tutup mata dengan iman datang. Masuklah kita ke hadirat Tuhan karena kita sudah punya Roh Kudus di hati kita. Di perjanjian lama, kecuali orang-orang tertentu, beberapa nabi dan raja yang terima Roh Kudus, sebagian orang banyak itu kalau mau masuk hadirat Tuhan, mereka harus datang ke tempat di mana tabut perjanjian disimpan. Yaitu di bait Allah atau di kemah pertemuan kalau zaman Musa. Cuman di situ Tuhan menyatakan kehadirannya.
Dan kalau kita ke situ dalam keadaan najis atau tidak tahir, boro-boro ke depan tabut perjanjiannya, baru nyampe pelataran aja udah mati di tempat lu, plek, mati seketika. Dan di perjanjian lama sebagian besar orang ngira ini karena Tuhan itu pencipta yang kejam dan jijik, ngelihat orang berdosa ngedekat dia gampar mati. Sebagian besar, enggak semua. Makanya banyak orang ngelihat Tuhan itu di perjanjian lama nyeremin. Tapi sebenarnya enggak. Saya bilang sebagian besar karena ada juga orang-orang di perjanjian lama, tapi dihinggapi Roh Kudus seperti Raja Daud, seperti beberapa nabi. Jadi mereka hidup di perjanjian lama, tapi mereka udah lebih kenal hati Tuhan. Mereka tahu Tuhan itu bukan pencipta yang dingin, yang jijik ngelihat dosa. Tapi dia adalah Bapa yang Maha Kudus. Pertama Maha Kudus. Maha Kudus itu apa ya? Analogi simpelnya itu seperti api. Kemahakudusan Tuhan itu seperti api. Dan kita ini manusia kalau ngelakuin dosa itu seperti nyiram diri dengan bensin. Nah, kalau kita badan belepotan bensin ngedekat ke api, apa yang terjadi? Kebakar. Nah, itu kemahakudusan Tuhan. Bukan Tuhannya yang mau, yang benci. Gue bunuh nih manusia, enggak. Tapi Tuhan Maha Kudus. It's His nature. Bahkan di perjanjian baru dibilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Because He is the consuming fire. Dia bisa ngelihat dosa-dosa dalam hati kita. Tapi dia juga Bapa. Mana ada sih Bapa mau terpisah dari anaknya? Sebagai Bapa yang baik dia gak mau terpisah dari anaknya. Tapi anak yang berdosa datang ke dia akan otomatis kebakar karena kemahakudusan dia. Jadi harus ada sesuatu dilakukan. Dan orang-orang yang mengenal hati Tuhan itu ngelihat 613 aturan itu sebenarnya apa sih? Orang-orang yang mengenal hati Tuhan di perjanjian lama ngelihat dia itu Bapa yang gak mau terpisah dari anaknya. Bisa ngelihat Taurat dengan cara yang berbeda. Saya kasih Bible trivia dikit. Tadi ada berapa perintah? Ada ingat gak? 248. Itu jumlah tulang di badan manusia. Ada berapa larangan? Yaitu jumlah hari dalam hukum Taurat mencerminkan Tuhan yang mau selalu hadir sebagai Bapa di setiap aspek hidup kita. Makanya 248 tulang. Gak cuman jadi Tuhan di feast aja. Gak cuman jadi Tuhan di ruang doa aja. Gak cuman jadi Tuhan ketika kita sel aja. Dia mau jadi Tuhan ketika kita berbisnis. Ketika kita ketemu sama teman kita yang belum kenal Tuhan. Ketika kita lagi nyetir. Ketika kita lagi tidur. Ketika kita lagi di kamar mandi. Dia mau jadi Tuhan Bapa yang hadir. 365 hari juga melambangkan setiap saat. Di setiap aspek dan di setiap saat, setiap musim hidup kita, Tuhan mau hadir. 613 juga melambangkan kemahakudusan Tuhan itu sendiri. Tuhan kasih aturan itu, bangsa Israel anggap itu sebagai standar yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Tapi sebenarnya Tuhan mau tunjukkan, kalian gak bisa datang ke aku dengan kekuatan sendiri. 613 ini gak bisa kalian lakukan dengan kekuatan sendiri. Loh, tapi itu orang ahli Taurat, orang Farisi bisa. Ya ketika mereka berhasil ngelakuin semua itu dengan kekuatan sendiri, mereka langsung ngerasa dirinya lebih baik kan dari yang lain. Jatuh langsung pada 10 perintah Allah, perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain. Nah, udah menuhankan diri sendiri. Karena kalau kita manusia, nganggap orang lain lebih rendah derajatnya dari kita. Entah karena kerohanian kita, entah karena keuangan kita, entah karena pengalaman pelayanan kita, entah karena pengetahuan Alkitab kita, entah karena karir kita, entah karena bisnis kita ngerasa lebih tinggi derajatnya, sedangkan orang lain lebih rendah derajatnya. Kita kayak udah jadi Tuhan buat dari kita sendiri ya. Orangnya sama-sama makan nasi, sama-sama ciptaan Tuhan. Apa hak kita bilang kita ini lebih tinggi derajatnya dari orang ini?
Tapi kita sering kayak gitu kan? Jadi banyak orang hidup di perjanjian baru, pola pikirnya pakai perjanjian lama. Fokusnya hubungan dengan Tuhan itu aturan. Kalau ada yang fokusnya tuh ke checklist, semua udah gue lakuin lah, gue paling rohani, lu belum, lu kurang rohani dari gue. Ada juga yang fokusnya ke yang, aduh aku belum taat ini, aku belum taat ini. Aku nggak layak, aku nggak layak. Pelayanan, nah aku belum layak. Ajak teman ke gereja, aku belum layak. Ya emang nggak ada yang layak. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna dengan hati yang benar. Namanya Yesus Kristus. Nah ketika hubungan rusak, sayangnya manusia tuh nggak nyadar. Mereka nggak bisa mencapai standar Allah. Dan kita ini punya kecenderungannya menyakiti Tuhan terus. Merusak hubungan itu terus. Kita lanjut ke poin kedua. Dalam rekonsiliasi ada hubungan yang dirusak karena satu orang yang bersalah. Inilah yang dipunyai manusia yang namanya kecenderungan berdosa. Ada sesuatu yang saudara dan saya wariskan dari Adam dan Hawa. Nggak terhapus dengan pembaptisan. Pernah dibahas juga di beberapa visi yang lalu. Sesuatu yang sifatnya spiritual. Lebih gampang marah, lebih gampang nahan marah. Yang keras dong. Kalau ada yang bilang nahan marah, saya mau belajar. Siapa di sini yang nggak pernah seumur hidupnya sekalipun bohong, nggak pernah bohong sekalipun, angkat tangan dong. Kalau ada, Anda baru berbohong. Namanya kecenderungan berdosa itu selalu ada. Saya sasar cowok-cowok nggak tahu kenapa ya. Digerakkan Tuhan untuk ngingetin terutama yang single. Kalian lagi main Instagram? Mungkin lagi mau cari ayat Alkitab. Mau cari cuplikan sermonnya Ko David kali. Atau Ko Ray. Tiba-tiba lewat gambar influencer. Mukanya tipe kalian banget. Bajunya kasihan banget kurang bahan. Makanya dia cari follower. Apakah kalian langsung tutup dan berdoa, Bapa kami yang ada di surga? Atau lu buka tuh liatin terus mikir kemana-mana. Jawab sendiri. Itu contoh kecenderungan berdosa. Kita semua punya itu. Semua. Saya, Ko David, leader-leader di LOJF, Pop Francis, Santo Santa. Semua punya yang namanya kecenderungan berdosa. Ayatnya ada di Alkitab. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ketika kita kecenderungan berdosa kalau diresponi dengan dosa, itulah yang akan menyakiti diri kita, orang lain, tapi yang sering kita nggak sadari dan dulu orang Israel nggak sadari, makanya dilihatnya Tuhan yang nyeremin. Ketika kita berdosa, Tuhan juga terluka. Ganti nanti dikirain nyerang cowok melulu. Nggak maksud nyerang loh, nggak maksud nyindir loh. Tapi semoga bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kalau memang ada yang seperti itu. Nah sekarang teman-teman cewek. Apa dosa gak selalu nyakiti orang lain kok aku cuman suka nonton drakor aja. Tapi kadang bablas sampai jadi lupa doa malam. Nah kadang ya pertamanya cuman menggantikan waktu doa malam. Tapi apapun yang kalian pakai untuk menggantikan waktu doa malam. Itu berarti akan nyingkirin Tuhan. Dari satu waktu itu, cepat atau lambat, kalian akan singkirkan Tuhan dari aspek kehidupan lain. Contoh, pertamanya nonton, jadi gak doa malam. Lalu untuk memuaskan penasaran kalian, wah kurang nih satu episode lagi. Akhirnya tidurnya jam 3. Besoknya nyampe kantor jam 10, ditanya bos, kenapa telat? Maaf Pak, macet, ban kempes, mama masuk rumah sakit, segala macam dipakai. Bohong. Padahal telat bangun gara-gara nonton film Korea. Udah menyakiti siapa? Menyakiti perusahaan, menyakiti diri sendiri, ngerusak karir sendiri, ngerusak kesehatan sendiri, keterusan. Nah kalau udah ketelat ke kantor, boro-boro pagi-pagi saat teduh ya. Jadi saat teduhnya akhirnya bersama Sun Joong Ki. Dan Tuhan itu berduka kalau ngelihat kita jatuh dalam dosa. Karena sebagai papa dia nggak mau terpisah. Sebagai Papa yang Maha Kudus, dia gak mau terpisah. Walaupun kita berdosa sebagai Papa,
Dia pengen bisa berelasi sama kita. Di perjanjian lama, dosa itu dianggap seperti polusi. Mencemari, bukan cuman sinyo nih ngedosa nih. Misal, gua nggak lagi nunjuk atau gimana gitu, bukan. Misal si sinyo ngedosa nih, itu sampai ke belakang-belakang ini kena polusi dosanya. Melinda Melon nih misalnya nih, terus tadi nyanyi sebelahnya tuh si Franto, oh udah kecipratan. Makanya dulu kalau orang kusta disuruh keluar dari perkemahan. Karena dianggapnya kenajisannya menular, padahal maksud Tuhan perintahin itu apa? Zaman dulu pengetahuan belum nyampe obatnya, jadi biar orang lain gak ketularan. Jadi orang kusta suruh di luar biar gak nular. Tapi kan orang Israel terbatas pikirannya, pokoknya yang najis harus ngejauh. Jadi orang ngedosa itu, satu orang ngedosa, satu Israel jadi kena dampaknya. Dianggap mencemari. Karena mencemari, tapi kita akan lihat dari zaman perjanjian lama, Tuhan itu gak pernah mau berhenti untuk berelasi loh. Sama saudara dan saya. Coba lihat ke diri Anda sendiri. Mungkin ada orang-orang di ruangan ini yang hari ini ngerasa gak layak. Tapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan pada orang-orang yang udah jatuh dalam dosa. Bahkan di perjanjian lama, untuk memperbaiki hubungan, Tuhan memberikan satu hari. Satu hari raya namanya hari Yom Kippur. Di mana di hari itu bangsa Israel diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dosa secara kolektif. Kalau bahasa pemilunya. Secara kolektif seluruh dosa bangsa Israel diampuni. Di hari itu mereka mengorbankan anak domba. Kata Kippur punya dua makna. Yang pertama cover dalam artian ngebayarin. Ketika ada dosa, ada sesuatu yang harus dibayar karena Allah itu adil. Upah dosa adalah kita yang dosa yang kena maut siapa? Di zaman perjanjian Israel, yang berdosa bangsa Israel. Yang disembelih anak domba. Kippur, cover. Yang kedua artinya purify. Darah anak domba yang kalau menurut kitab Imamat harus tak bercela dianggap kudus. Bangsa Israel kalau dosa dianggap najis. Analogi gampang zaman COVID nih. Lu ada orang bertamu, masuk ke rumah lu kagak semprot-semprot, lu usir pasti keluarkan. Jangan duduk dulu, lu semprot. Oh, isi saya tuh bisa disemprot, orang masuk tuh. Disemprot atas bawah, saya masuk. Baru jangan cuci tangan, jangan pegang kerannya. Keran nanti kena virus COVID, lu semprot dulu tangan lu, baru pegang kerannya, ya ampun. Ya ini kayak gini mirip lah. Tapi kalau virus COVID, lu bawa virus COVID ke rumah orang, orangnya kena COVID. Lu punya dosa, datang ke hadapan Tuhan gak ngapa-ngapain. Kippur. Darah anak domba yang tak bercela menguduskan bangsa Israel dari dosa. Teringatkah saudara akan sesuatu? Ini title-nya Tuhan Yesus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena upacara Yom Kippur merupakan prototipe di perjanjian lama yang Tuhan berikan untuk menunjukkan apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Ketika anak domba yang tak bercela, satu-satunya manusia yang bisa taat ngelakuin semua perintah Tuhan dengan hati yang benar, akan melepaskan nyawanya sebagai ganti penebusan dosa saudara dan saya yang sebenarnya udah gak berhak ketemu sama Tuhan kita di kehidupan kita sekarang maupun nanti kita mati. Kita ini selalu pengen carinya yang aplikatif, yang nyambung ke hidup kita sekarang. Tapi pernahkah kita benar-benar merenungkan makna penebusan? No, hidup kita terasa nyata. Tapi ini cuma 80 tahun, 90 tahun. After that kekekalan. Supaya pas kekal nanti udah jelas di mana ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mati buat kita.
Semua manusia sudah berdosa, jatuh kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh, baca sama-sama, dibenarkan dengan karena. Yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Yang mati? Saya kasih trivia dikit ya biar nggak tegang-tegang amat. Hubungan Kristus, saya minta tambahan waktu 5 menit. Hubungan Kristus dengan gereja diupamakan seperti hubungan manusia dan Tuhan. Itu diupamakan seperti suami istri. Balik ya. Kristus suami, istri gereja. Kristus apa? Istri apa? Gereja itu manusia ya. Manusia dosa. Yang disalib siapa? Manusia dosa. Yang disalib siapa? Oke, suami-suami. Embrace yourself. Istri salah. Yang disalib siapa? Istri salah. Yang minta maaf siapa? Jadi cewek-cewek yang single, carilah suami yang mengenal Kristus. Itu pesannya. Tapi dua sisi. Istri salah, gereja salah, yang disalib siapa? Tapi setelah Kristus disalib dan memberikan pengampunan penebusan bagi gereja, gereja harus nurut sama siapa? Jadi kalau istri salah, lalu suami disalib dengan meminta maaf, lalu ada hubungan yang dipulihkan, istri harus nurut sama. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, tapi itu analoginya. Memang kita cowok-cowok, kenapa kita minta maaf duluan? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Bapa itu seorang inisiator. Tuhan Yesus mati di kayu salib memberikan keselamatan. Istri itu seperti kultivator disebutnya. Dapat, sperma dari pria, benih akhirnya jadi bayi kan? Wanita benar? Kasih rumah, kasih house ke wanita, seorang suami. Jadi apa? Jadi home, dihias segala macam. Kasih kartu kredit, paspor CVV, dan akun Lazada. Kartu kredit akan berubah jadi tagihan. Yang akan berguna untuk kehidupan keluarga kita. Begitu juga Tuhan dan gerejanya. Tuhan berikan kita keselamatan. Dia expect keselamatan yang sudah diberikan pada kita gerejanya. Dikembangkan jadi kerajaan Allah. Amin. Karena itu dalam konsep penebusan saya undang tim pemusik maju ke depan. Bukan kita duluan yang mengasihi Allah. Bukan masalah apa yang kita lakuin. Bukan seberapa banyak Bible study yang kita pelajari. Bukan seberapa lama kita melayani. Bukan seberapa banyak dosa yang udah gak kita lakuin. Tapi apa yang udah Tuhan lakukan buat kita? Di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan itu baik dan di perjanjian baru kita belajar. Bukan bahaya tapi dia itu kudus. Dan setelah kematiannya di kayu salib. Dia melayakkan kita. Kita yang berdosa. Menerima pengampunan. Jadi layak. Jadi bisa berelasi sama Tuhan. Turun rohnya masuk ke hati kita. Roh Kudus. Dalam keadaan kita berdosa. Kalau kita terima pengampunan itu dengan iman, Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku kembali, aku menerima Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk kamar pengakuan dosa. Kalau teman-teman yang udah dibaptis secara Katolik. Menerima pembaptisan, masuk ke kamar pengakuan dosa. Keluar dari situ kita belum ngelakuin apapun. Karena iman kita. Karena pengorbanan Kristus kita udah dibenarkan. Di situ Roh Kudus masuk. Tunggu sebentar. Dan ketika Roh Kudus masuk, dia akan berelasi sama kita.
Dan di dalam relasi itu, kita akan dituntun semakin lama semakin serupa, bisa ngerti maunya Tuhan. Jadi Tuhan mengorbankan dirinya untuk membuat kita baik seperti Dia dan kudus seperti Dia. Ayat ini kita udah sering baca ya. Siapa yang familiar dengan ayat ini boleh angkat tangannya. Semua familiar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ini bukan titik, ini koma. Kita terima ayat ini dengan iman. Aku dikasihi Allah, Tuhan Yesus mati buat aku berharga. Apapun masa laluku, Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib. It's good. But after that, you receive the Holy Spirit. You walk in relationship with Him. Ada lanjutannya loh. Ayat yang diberikan oleh mentor rohani saya dan sampai sekarang ini jadi salah satu ayat pegangan saya ketika hidup terasa berat untuk dijalani. Karena Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun apa? Kita pun menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, jalan sama Roh Kudus, akan ada sesuatu yang harus kita serahkan. Akan ada yang namanya tadi Ray bilang bayar harga. Akan ada teman-teman yang gak bisa kita sedekat dulu lagi sama mereka. Akan ada hobi-hobi yang gak bisa lagi kita lakuin. Akan ada acara TV yang kita gak bisa lagi tonton. Akan ada musik yang gak bisa lagi kita dengar. But it's worth. For everything that the Holy Spirit told me to live. Selama 11 tahun dari sejak awal saya tobat sampai sekarang ada banyak hal. Holy Spirit bilang tinggalin ini, tinggalin itu, bukan karena Dia diktator. But He has something better for you. Katakan kanan kirinya, God has something better for you. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat. Maaf ya sedikit overtime. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat makna pengorbanan. Saya harus ceritakan ini bukan untuk membanggakan diri saya sendiri, tapi supaya teman-teman tahu Tuhan itu benar-benar bisa ngerubah manusia. Saya awali background singkat saya ini sering ngerasa insecure kalau urusan keuangan. Karena dibesarkan di keluarga yang berkekurangan dulunya. Dibully karena miskin. Saya ini suka insecure. Tuhan berkati saya dengan karir, tapi kadang ngelihat, oh masih harus nanggung orang tua, ini kayaknya kurang, tapi cukup. Kayaknya kurang, tapi cukup. Singkat kata, saya diberkati sama Tuhan. Dapat kesempatan kerjaan baru. Pas di momen ketika saya sadar kantor saya ini udah gak sejalan sama Tuhan visinya. Cara-cara praktek bisnisnya, kelakuan presiden direkturnya, kelakuannya di global, itu udah gak sejalan sama firman. Saya dapat tawaran kerja. Singkat kata kemarin saya submit resign. Dan saya ini dengan kerjaan yang baru sih terberkati, dengan gaji yang baru terberkati, tapi masih mikir ini cukup gak ya buat pendidikan anak saya sampai berapa tahun ke depan. Ketika saya submit resign, HRD-nya bilang, apa yang bisa kita lakuin untuk mencegah kamu gak keluar? Soalnya gaji kamu di tempat baru, puji Tuhan, di tempat baru ini udah terlalu gede untuk level Indonesia. Tapi perusahaan pengen pertahanin kamu. Oke deh, gimana kalau kayak gini, kata HRD-nya. Karena salah satu alasan saya, cara prestir saya menjalankan bisnis itu udah gak sejalan dengan visi hidup saya bilang. Terlalu banyak yang gak sehat. Kamu kerja di Jepang aja. Kamu kita gajian, kamu tinggal di Jepang selama si presiden ini masih di sini. Kamu kita kasih apartemen mewah di sana, saya udah pernah lihat juga waktu saya nginep sana. Dan anak kamu kita sekolahin selama kamu di sana. Nanti prestir yang ini udah pensiun, pulang ke Jepang, kamu pulang. Kamu terusin jadi prestir. Jangan kasih tepuk tangan dulu. Kalau Injil, kalau kesaksian kayaknya, oh itu berkat Tuhan, mari kita tepuk tangan. No. Ketika saya ngerenungin itu, kalau saya iyahin, sekolah anak saya tuh cukup. Orang dibayarin, tempat tinggal gak usah pusing lagi. Gaji dia bilang, kamu tempat baru gaji berapa, kita naikin 20%. Dan kita gaji pakai Japanese yen.
Tapi hanya dalam waktu sepersekian detik, Tuhan ingetin kerinduan saya dan Lisa. Saya pengen anak saya tumbuh dikelilingi oleh teman-teman yang bisa membantu pertumbuhan imannya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman pelayanan Kids Ministry. Mungkin kantor saya bisa mencukupkan saya biaya pendidikan anak. Tapi yang bisa mencukupkan hati saya, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Tuhan itu konsisten. Tuhan panggil saya bukan karena LOJF butuh saya, tapi saya butuh untuk tertanam di komunitas ini karena Yesus bilang, Resa tertanamlah di sini. Jadi saya berjalan, itu prosesnya sepersekian detik. Saya bilang, maaf Bu, enggak. Dalam hati saya ngerasa cukup, seperti sermon Ko David bilang kemarin, cukup bukan karena tabungan saya udah banyak, tapi saya sadar sepersekian detik saya ngelihat 11 tahun ke belakang, saya jalan sama Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan saya. Allah itu jalan sama saya, Allah itu pun jalan sama saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri. Dan kalau Dia sudah ngelakuin banyak hal untuk memberkati kita, untuk memilih kita, untuk mengurapi kita, tiada respon lain yang lebih tepat dan benar selain bersyukur dan berikan hidup kita sebagai persembahan baginya. Let's sing this song. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Allah sumber anugerah hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama. Come on. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku terimalah, segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tetap dalam suasana doa. Teman-teman, tahukah teman-teman, saat ini Allah Roh Kudus hadir di sini. Di Kisah Para Rasul Dia hadir sebagai tiupan angin dan nyala lidah api. Tahukah di Perjanjian Lama ketika korban diletakkan oleh seorang imam, perkenanan Tuhan akan dinyatakan dengan turunnya api dari langit, membakar korban persembahan itu. Tapi di Perjanjian Baru seorang imam mempersembahkan dirinya sendiri, mati, lalu bangkit. Dan dengan darahnya yang suci, Dia menguduskan satu kerumunan umat pilihan. Para rasul datang membawa hati mereka di Pentakosta, percaya sama janji Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap dipakai. Dan turunlah api supernatural dari langit membakar mereka, mengubahkan hidup mereka. Petrus yang tadinya nyangkal Yesus 3 kali jadi pengkhotbah, 3.000 orang tobat. Thomas yang tadinya gak percaya sama Yesus memberitakan Injil sampai ke India, mati martir di sana. Yakobus, Yohanes, semua rasul-rasul yang tadinya orang biasa jadi orang yang luar biasa karena mereka mau bayar harga.
Mereka mau angkat tangan bilang, Tuhan, pakai hidup kami. Saat ini di ruangan ini ada orang-orang yang secara spesifik Tuhan ketuk di dalam hatinya. Kau sudah tunda pelayanan itu terlalu lama. Kau sudah terlalu lama anakku tinggal dalam perasaan gak layak. Tuhan hari ini bilang, aku mengasihimu. Berikan hidupmu padaku. Aku masih bisa memulihkanmu. Pernikahanmu, bisnismu, relasimu. Apapun itu. Apapun yang kalian rasa udah terlambat. Belum terlambat guys. Angkatlah tanganmu. Ada orang-orang di ruangan ini yang saat ini Tuhan ketuk hatinya. To receive the fire of God. Kalau itu engkau, angkatlah tanganmu, I will pray for you. Tuhan Yesus, saat ini lihatlah setiap tangan yang terangkat. Curahkan saat ini juga Tuhan kasih-Mu. Curahkan api-Mu. Kami mau responi Tuhan. Kami mau responi Tuhan. Kami mau responi dengan menerima pengurapan yang baru. Dengan menerima api yang baru. Tuhan, ini kami Tuhan. We receive the fire of God in Jesus name. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dan biarkan api Tuhan membakar hidup kita. Jadi persembahan yang hidup untuk Tuhan kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Terimalah hidupku, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa.